Selamat datang Bapak, selamat kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Semangat pagi, 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 pagi. Action kami pasti yang bersih dan nilai tinggi. La 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 la. Mulai. Semangat pagi, 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 pagi. Action. Kelompok dua, kelompok kami hadir di sini berinovasi. Harapan kami pasti menciptakan nilai tinggi dari pengawas yang dinanti. Hae hae sip, hae hae jos, hae hae dukungan Anda. Oh semangat. Apa itu? Yang mana? Pengawas yang dinantikan, dirindukan. Pengawas yang dirindukan. Tanda kutip begini. Iya. Kalau pengawas yang ada sekarang ngapunten, ini jujur. Ketika mau ada pengawas datang, teman-teman itu sudah istilahnya takut duluan. Dan itu harapan kami karena sudah merasakan. Saya berharap ke depan ketika nanti dari pengawas, yang pengawas teko ki maremo, justru lah nggak tekot, WA-an kon yang sekolah. Saya harapkan seperti itu, Pak. Bisa ya. Mudah-mudahan Pak Aceh saya bisa ini dengan gurunya bisa akrab seperti ini kan bisa ngomong Pak. Berarti saya nanti mudah-mudahan saya bisa ngomong juga. Pantesan ibu dari tadi kayak agak senyum-senyum ketakutan. Ini sama kepala sekolahnya. Tapi nggak menakutkan. Biasa betul. Dari harapan kami sampai kita nanti itu karena itu kami pernah merasakan ini, jadi guru lama Pak. Jadi guru lama itu Artinya ada kesan yang pengawas negatif Pak sebenarnya Pak. seringan datang, tapi bendahara itu musuh juga tuh. Pengawas datang terus. Ya, rahasia umum. Nah, rahasia umum. Nah, bagaimana Bapak bisa mengkombinasikan tugas bisa jalan, tetapi guru-guru itu senang dengan kehadiran kita. Kemudian ketika dikasih saya pun, bagaimana sifatnya? Ya. Berlatar belakang dari pengalaman kami sebagai kepala sekolah Pak, yang biasa ngopeni hanya 10 orang. Harapan kami 10 orang yang kami ngopeni itu ketika saya nggak ada itu susah Pak. Harapannya gini, maksudnya begini, susah karena nggak ada, dirindukan tadi Pak. Jadi harapan nanti yang ingin saya lakukan adalah mengkomunikasikan segala sesuatu itu Ketika dengan Bapak nggak ada di madrasah, Iya, iya, guru-guru iya. Mencari tanda kutip karena mereka ingin dapat bimbingan dan lain sebagainya, walaupun bimbingan saya anak buah saya lebih pintar-pintar saya hanya ngerangkul, artinya gitu Pak, ngerangkul tanda kutip bukan berarti ngerangkul begini Pak. Nah, saya mau bilang ngerangkul artinya Pak Aceh ngerangkul artinya bisa itu tadi, seperti ketika tadi di awal saya menyampaikan bahwa kita di sekolah bisa berkomunikasi, kuncinya satu komunikasi dengan seluruh stakeholder, artinya kalau pengawas ya dengan guru semua. Ketika datang ke madrasah, dapat aku Pak. tidak gitu, tidak dapat sayun, sikapnya gimana? Saya pikir Gak apa-apa ya. saya pikir kan kita sudah dapat jatah Pak. Nah, kita sudah dapat sendiri, maksud ya. Dan kadang saya berpikir ketika teman-teman terutama yang PNS Pak Nusayo, ketika ada pembinaan itu harus royo-royo. Ini terutama urunan Pak. Urunan untuk saya berharap itu tidak akan terjadi lagi. Saya mengajak seluruh teman-teman monggo, email itu kita buang jauh-jauh. Kalau diberi sesuai ini Pak, kalau sesuai dengan tusi kita sudah dapat ini ya imbalan dari gaji
tiap bulan. Tapi kalau mereka mengundang kita untuk Ya, profesional, misalnya pembuatan PTK, maka sudah selayaknya kita mungkin ya mendapat kunseun itu kan. Ya, betul. Sepakat Bu. Jadi artinya ketika sudah artinya apa yang begini, yang sifatnya sudah kegiatannya sudah ada, ketika nanti ya sewu di luar tugas kepengawasan, kadang yang kita ada dipanggil untuk mengisi materi di luar wilayah kita atau di wilayah kita, tetapi di luar. Iya, karena di dalam soal kalau tidak salah juga ada Bu ya. Nah, itu ada. Jadi ketika di luar tuh sih dihitung lembur nih monggo. Iya Pak, iya teman. Tapi senyampang itu pembinaan secara rutin yang penyakit sudah kita jadwalkan, itu kan sudah tugas kita. Di program kita, masalah kan di luar jam kok ada undangan untuk misi apa? Perjalanan seperti itu. Posisinya di wilayah barat sampai sebelum Ponorogo Pak, Pacitan. Saya paling ujung Pak, kecamatan paling ujung. Kalau mau ke Ponorogo melewati Bendungan, sebelum Bendungan Pak saya. Ya mudah-mudahan nanti ketika diangkat saya ada kesempatan untuk konfirmasi. Siap Bapak, siap Bapak. Siap, insya Allah siap. Oke. Dan begini Bapak, akhirnya mana akan cerita dia sama kayak Bapak. Terus Pak sampai jam 5. Ketika di madrasah, terus terang Pak, ketika di madrasah, jadi kepala itu kan kalau dibuat Pak, itu ada masuk ada bagiannya Pak, karena sudah. Tapi selama sahabat-sahabat calon pengawas, peserta diklat Jawas angkatan ke-16 kelompok 2. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, perkenalkan nama Muyatim. Saya mengajar di MI Fathul Khairat, sebuah sekolah yang paling barat Pak, Kota Trenggalek, berbatasan dengan Ponorogo. 2010 menjadi kepala madrasah di MI ini dengan jumlah siswa 61. Alhamdulillah 2022-2023 ini jumlahnya 196. Wow, luar biasa. Itu bukan karena saya Bu. Itu karena guru-gurunya yang profesional. Saya hanya ngetut, saya hanya memberi motivasi kepada mereka. Karena dari 12 guru, alhamdulillah saya PNS, yang lain non PNS. Saya memberi pengertian kepada mereka. PNS non PNS sama saja, karena sebagian sudah sertifikasi. Saya beri motivasi, kalau saya tidak ada muridnya saya pindah. Tapi kalau jenengan sertifikasi tidak ada muridnya, sampai bingung, harus cari semua. Untuk itu untuk bisa kita eksis, maka saya mengajak ke teman-teman guru untuk terus berjuang melalui komunikasi. Kata kuncinya komunikasi sebenarnya. Jadi saya menyampaikan kepada semua rekan-rekan guru, kuncinya adalah komunikasi. Kepala sekolah komunikasi dengan guru, guru komunikasi dengan murid, dengan wali murid. Kok malah cerita itu. Baik, langsung ke presentasi. Kami akan menyampaikan laporan praktek OJT yang kedua kami. Perlu saya sampaikan, monggo Bu Deti slide-nya. Pada pelatihan Cawas ini ada beberapa materi yang kita terima, yang Pak Taufik. Dengan sini kelas ini Pak. Bukan kelas 1 ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Profesor Maslow MHum, SAD MHum. Yang kami hormati Bapak Ibu seperjuangan untuk menyelesaikan tugas akhir. Alhamdulillah pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil OJT yang saya lakukan di sekolah saya sendiri, Min 5 Blitar.
Jadi sudah ya, tadi sudah kenalan kalau alamat saya asli Jerman. Jadi saya nggak bisa bahasa Inggris Bu Deti. Kalau Bu Deti bahasa Inggrisnya fasih, saya asli dari Jerman, Jeruk Mandesan, Kabupaten Blitar. Nah, topik bahasan dari OJT saya adalah pendahuluan data, kemudian penutup lampiran. Tapi langsung saja untuk data ya Pak. Langsung data pembahasan bahwasanya di sini pertama adalah membina guru. Pembinaan guru ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional yang dibuktikan dengan peningkatan kinerja guru. Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan proses pelaksanaan pembelajaran guru-guru di Min 5 Blitar. Langkah-langkahnya seperti teman-teman, ini hasilnya. Saya pada waktu itu sebelumnya ada tinjauan kelas atau kunjungan kelas untuk saya mengerti atau saya mengetahui apa nanti kelemahan guru atau kekurangan guru ketika nanti akan saya adakan pembinaan. Nah, saya pada waktu itu mengambil 4 guru yang ada di Min 5 Blitar. Kemudian di situ alhamdulillah sudah hampir 4 orang guru tersebut di sini adalah sudah mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Secara umum Bapak Ibu guru yang ada, yang 4 yang saya tinjau kelas itu sudah membuat RPP dengan bagus, memberi pembelajaran kepada siswa-siswanya juga dengan bagus. Kemudian hanya salah satu guru ada yang kurang bisa mengaktifkan pada siswanya. Kemudian rencana tindak lanjut itu merekomendasikan melakukan pembimbingan dan pelatihan terkait penerapan pelaksanaan proses pembelajaran supaya nantinya Bapak Ibu guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik seperti guru-guru yang lain. Nah, kemudian untuk praktik pemantauan, sebelumnya itu tadi sudah ada Bu Videona. Untuk sebelumnya Bapak Ibu guru melakukan praktik itu saya koordinasi terlebih dahulu apa yang akan dilakukan atau pembelajaran hari ini tentang apa gitu. Mungkin bisa. Nggak tampil ya? Nggak bisa tampil itu. Nggak bisa. Lanjut aja. Kenapa nggak bisa ya? Yang kedua adalah untuk pemantauan. Dalam 8 SMP ini saya mengambil kompetensi lulusan atau standar SKL. Kenapa saya memilih ini? Karena di standar SKL yang anak-anak yang lulusan ataupun anak-anak yang masih belajar di situ minim akan mengaji yang sangat baik. Artinya mengaji yang benar itu masih sangat kurang. Kemudian adanya literasi juga sangat kurang. Itu saya minta pendapat kepada teman-teman. Kemudian cara melakukan atau cara sebelum itu saya juga berkoordinasi atau minta pendapat kepada tim yang kemarin alhamdulillah kami telah melakukan akreditasi dan alhamdulillah di situ saya langsung berwawancara kepada tim standar kompetensi lulusan. Nah, dari tim tersebut itu yang diungkapkan bahwasanya dari pemantauan yang telah saya lakukan bahwa dalam pelaksanaan komponen standar kompetensi lulusan itu sudah baik. Namun ada beberapa yang temuan-temuan yang kurang. Yang nomor 1 adalah siswanya belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian kurangnya penerapan literasi di madrasah. Kemudian sebagian besar guru belum menerapkan penugasan presentasi pada siswa.
Nah, untuk yang penugasan ini, penugasan presentasi itu yang dikandung maksud bahwasanya saya inginnya atau teman-teman inginnya yang rajin-rajin itu biasanya kan pasti menggunakan model atau metode yang model atau pendekatan pembelajaran yang bagus, artinya anak-anak bisa untuk praktik, artinya sesuai dengan apa istilahnya, berbasis 4C itu ya Bu? Iya. Atau kecakapan abad 21. 4C itu. Jadi siswanya berapa yang diduga belum bisa membaca Al-Quran dengan benar? Yang diduga? Ya kan di sini temuannya sebagian besar. Enggak, sebagian besar. Berarti besar loh. Banyak Pak. Sebagian besar itu lebih dari 50%. Sebagian besar. Iya, kalau memang diteliti setiap hari kita pantau benar gitu, yang benar-benar bisa panjang pendek itu lebih dari 50% Pak. Dan bahkan beberapa waktu lalu juga begitu. Oh, tamatan min kok ngaji nggak benar ngoten itu, nah itu yang saya menjadi agak prihatin. Karena itu tindak lanjut yang ingin saya sampaikan atau koordinasikan kepada Bapak Kepala Madrasah itu satu, mendata guru yang kompeten sebagai guru ngaji. Artinya setelah bukannya saya bisa ngaji, tidak. Kalau mendengar kadang-kadang Bapak Ibu guru itu ada mengajari ngaji anak-anaknya itu panjang pendeknya tidak pas. Panjang pendeknya tidak pas. Kemudian ada pelajaran khusus untuk mengaji. Ada. Sekarang kita memprogramkan untuk pelajaran mengaji itu jam setelah pembelajaran selesai. Setelah sholat zuhur jam 12 sholat zuhur, setengah 1. Ekskul ya? Ekskul iya. Atau hanya jam hanya ekstrakurikuler? Ekstra. Masuk dalam pembelajaran Pak. Interaktif. Jadi berapa jam? Satu jam Pak. 1 jam Pak? Iya. 40 menit. 40 menit dalam 1 minggu? Setiap hari. Kecuali hari Jumat dan Sabtu. Jadi Senin sampai Kamis itu ada setengah 1 sampai jam 1 itu mengaji. Proses masuk ke MIN tanpa mensyaratkan bisa atau paling tidak standar dasar baca Quran nggak ada? Belum, selama ini belum. Hanya baca tulis, kemudian bercerita atau tanya jawab di wawancara itu sudah. Kalau mengaji memang belum Pak. Mungkin itu bisa diprogramkan ya? Bisa diprogramkan. Kemudian dari sisi peraturan daerahnya ada yang mengatur tentang wajib baca tulis Quran? Kalau belum. Alhamdulillah sudah ya. Sekarang kalau kebanyakan orang sekolah tetangga kita sekarang kan sudah mencontoh kepada kita. Kalau kita tidak memacu diri lagi pasti akan kesalip dengan sekolah tetangga katanya itu. Jadi miris loh kalau sebagian besar tidak bisa baca Quran. Maka langkah tadi dengan menambah 40 menit tiap kali itu langkah bagus untuk meningkatkan citra minimal sebagai ini yang melek Al-Quran. Iya. Oke. Kemudian langkah lainnya apa ini tindak lanjutnya? Tadi untuk rencana saya untuk koordinasi pada Bapak Kepala Sekolah nanti guru-guru, tapi nanti juga kemanusiaan juga tersinggung kayak yang lain gitu. Artinya nanti guru-guru yang kompeten itu nanti kita pilih untuk kita menjadi guru privat yang ngaji anak-anak yang jam setengah 1 tadi. Kemudian nanti yang lain biar tidak tersinggung nanti diberi tugas yang lain apa begitu. Kemudian kekurangan dari kelas-kelas bagi bapak ibu yang mungkin cara baca Qurannya kurang begitu benar, misalkan begitu, dicarikan guru ngaji yang lain mungkin bisa dari metode apa begitu Pak. Misalkan Usmani dan lain sebagainya. Kemudian membuat buku kendali. Artinya buku anak-anak walaupun di sekolah sudah mengaji itu di rumah juga harus ngaji di dinia atau di TPQ begitu. Kemudian
itu untuk program mengajinya. Kemudian yang program literasi itu juga harus diprogramkan. Kalau dulu sudah pernah sebenarnya 10 menit sebelum pelajaran anak-anak disuruh mengambil buku bacaan yang ada di pojok baca. Di tiap-tiap kelas di sekolah kami ada pojok baca yang ada beberapa buku bacaan seperti itu 10 menit. Tapi sekarang sudah agak luntur sehingga anak-anak kurang, literasinya kurang gitu. Kemudian harus ada pembinaan guru dan lain sebagainya. Lanjut ke PKG. Ya, untuk PKG adalah saya hanya mengambil sampel 2 guru, yaitu Pak Yunus itu tadi. Kemarin sebenarnya sudah semuanya, nanti saya sama Pak Aceh. Ya, Pak Yunus, Pak dengan Pak siapa? Oh, tadi Pak tampilannya Pak Aceh, Pak Yunus juga. Oke, karena kemarin saya kan juga mendampingi Bu Solik itu juga. Nilainya apa ini yang 3 orang guru itu? Yang 2 orang guru? 3 ya? 2. 2. B 86 atau berapa ya tadi? Di bawah itu. Dimakan Bu Dati, enggak apa. Enggak cocok. Sekarang kita ambil nih. Foto-fotonya di bawah soalnya. Nyapa? Kemudian yang terakhir adalah Bimlat. Di sini saya stroberinya mantap. Mengambil soal hot. Kalau Pak Aceh kemarin memang kolaborasi, aku tak RPP hot, jangan saya soal hot. Oke, kemudian saya hanya mengambil 6 guru, ini diwakili guru kelas 1 orang, kelas 2 1 orang, karena juga kelas kami ada 1 jenjang kelas, ada 2 rombel atau 3 rombel, begitu ada 14. Menyusunnya gimana? Teknik soal. Teknik bimbingan latihan dalam menyusunnya. Oke. Bapak Ibu guru kami sosialisasikan cara menyusun soal dengan kaidah-kaidah penyusunan soal yang benar, yaitu dengan redaksi harus kan ada level 1, level 2, level 3 itu artinya kognitif 1, kognitif 2, C1, C2 sampai C6 itu. Nah nanti ketika untuk pilihan ganda atau PG itu adalah nanti 25% untuk yang level low atau sedang, mudah, kemudian 25% sukar, kemudian yang lain di tengah-tengah atau Mod. Iya, Mod. Berapa menit itu mereka diberikan kesempatan untuk menyusun? Itu kemarin kan hanya untuk belajar karena kejar tayang juga untuk menyelesaikan soal akan ujian pas ini Pak. Jadi hanya beberapa menit, yang penting teman-teman paham bahwasanya harus kalau hot tidak seperti kalau dulu hanya langsung bla 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 adalah gitu, tidak. Jadi harus ada ilustrasi atau grafik atau gambar yang nantinya bisa untuk berpikir anak-anak. Ada contoh-contoh yang soal dibuat oleh peserta Bimlatnya. Berapa orang nih pesertanya? 6 orang. Aduh, kalau saya yang sudah membuat di sini ada Pak. Ada ya? Ada ya. Oke. Sehingga Bimlat itu bisa hasil praktek on the job training 2 langsung lanjut tuh. Kami berada di MI swasta, bukan negeri Bu, swasta. Kebetulan letaknya ya agak strategis. Siswa kami sejumlah 368. Ini foto kapan Pak? Foto lama Pak, foto lama lebih baik Pak. Foto yang lama itu lebih baik, foto baru jelek semuanya Pak. Foto yang lama saja. 2005 Pak. Kayaknya ganteng ya. Coba kita lihat lagi. Foto keberangkatan 2005. Tuh lihat. Ya. Ternyata berkembang Pak. Ini fakta bahwa foto lama itu bagus daripada foto yang baru. Sekarang lagi di bawah. Wah, lanjut Bu terus. Yang belum tanda tangan. Oke. Lupa lagi kan. Tapi menikmati banget. Nah, ini nanti lanjut langsung nonton biar lebih cepat Bu.
Langsung lanjut nah terus malih terus malih Bu. Hasilnya setelah ini pembahasan terus Bu, ini yang kami lakukan ini langsung malih Bu. Langsung terus Next Bu. Terus terima kasih. Langsung laporan aja Pak. Jadi kami di sini itu mengundang penonton juga dan sebagainya. Jadi untuk kami sendiri Pak, bukan tempat yang lain. Karena kalau di tempat lain kita masih bingung juga koordinatnya. Kalau di tempat kami kan enak. Biasanya Pak sekalian. Kepala di sana. Yang menarik adalah kepalanya baru Pak. Jadi masih 2 bulan dilantik dari warga dalam. Kemudian karena masih baru ya belum punya sertifikat kepala sekolah belum punya, kemudian belum punya nomor induk nomor guru itu UN itu belum punya, jadi masih belum itu. Saya tanya dan saya ini pesantren Pak. Artinya kalau pada jam tertentu itu ada giliahnya, kemudian mengacu pada pondok pelosok. Terus tiap ujian itu juga ada ujiannya ginian, itu ada ujiannya dan langsung di orasi yayasan. Pelosok yang pelosok Kediri Kabupaten. Memang mereka banyak dari yayasan ini. Ada di berita. Berita apa? Itu pelosok Banggan. Bukan Pak, pelosok Kediri Pak, Kabupaten. Mboten moto putih. Kan yang untuk materi pembinaan guru dan kepala madrasah berarti tujuan dan sasaran guru mempunyai perangkat pembelajaran yang sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi Bapak Ibu semua, non saya pun semua punya, tapi kok dalam bahasa kami namanya copy paste. Kalau salah mohon maaf. Copy paste Pak. Kalau tadi namanya apa? Copy paste. Agak sulit saya bicara itu. Copy paste. Dan yang membuatkan uang Pak, dari Bapak Ibu yang muda-muda itu membikinkan. Jadi yang tua itu dengan di print beri nama, kemudian ya ada pengertiannya lah. Kenapa nanti gitu. Karena yang sepuh itu sebenarnya adalah itu. RPP nggak bisa buat, tapi lewat Banten yang muda-muda itu alhamdulillah lancar semuanya, termasuk saya Pak. Kemudian indikator keberhasilan guru punya perangkat belajaran yang jelas karena ya copy paste tadi itu. Kemudian guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran yang memuat kegiatan saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Nasrullah, Bapak Ibu peserta diklat dan teman-teman sekaligus teman seperjuangan kami. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil UJT 2 calon diklat dan pengawas angkatan 16 kelompok 2. Semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Nasrullah, izinkan kami akan menyampaikan hasil dari kegiatan UJT 2 kami selama kurang lebih 10 hari mulai dari persiapan sampai selesai tugas ini. Yang pertama, kenalkan nama saya Jan Sutrisno, itu perpaduan dari Jawa Barat sama Jawa Timur. Kata orang sebenarnya nggak boleh karena sudah ada peristiwa Majapahit dulu katanya. Tapi tetap saja akhirnya ya jadi nama Aceng dan Sutrisno, ya. Kalau Aceng tadi saya malah nggak jelas apa artinya. Kalau Sutrisno itu artinya karena su itu baik, Trisno itu cinta, katanya cinta kebaikan. Katanya. Ya, baik kita hati. Langsung saja kita sampaikan untuk pendahuluan, kita lanjutkan ke latar belakang dan sebagainya. Saya kira sudah dasar hukum. Kemudian ini langsung pada bab 2 tentang data dan pembahasan. Yang pertama kami melaksanakan selama UJT adalah pembinaan. Yang pertama pembinaan guru, yaitu tentang penyusunan RPP. Kalau
makanya kami mencoba untuk menyampaikan RPP HOT yang sekiranya nanti bisa digunakan untuk menyusun evaluasi HOT. Kemudian tempatnya ada di Min 5 Blitar, tempat di madrasah kami, guru-guru kami yang diikuti oleh 6 orang guru. Sebenarnya guru kami ada 18, karena saya harus berbagi waktu dengan Bu Adit. Sebenarnya saya tidak epeh, tapi untuk untuk laporan semuanya saya minta, akhirnya harus ketemu 18 dan saya hanya 6 saja karena dengan waktu yang sangat terbatas, kegiatan yang cukup padat dan sebagainya. Langkah-langkah kami adalah pertama analisis program, penyusunan program, koordinasi dengan Bapak Ibu guru dengan waktu yang sangat pendek, tapi karena saya bersama dengan Bapak Ibu, artinya satu sekolahan, dan saya diamanai untuk membina Bapak Ibu guru, saya lebih mudah untuk mengkondisikan Bapak Ibu guru. Terus kemudian saya bersama Bu Adit ini sekalian untuk menyusun program dan sebagainya. Kemudian setelah koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan rencana tindak lanjutnya. Adapun hasil dari pembinaan pertama adalah penyusunan RPP sesuai regulasi. Kemudian kegiatan ada pembinaan dan pelatihan. Kemudian sasaran yang utama 6 guru yang mampu kami laksanakan selama waktu yang sangat pendek. Kemudian target saya itu adalah 100% guru Min 5 Blitar nanti dapat menyusun RPP sesuai regulasi dan meningkat ke RPP HOT. Blitar ya? Iya. Blitar atau Blitar? Blitar. Blitar, Pak. Blitar itu kan kue. Iya. Kayaknya otomatis. Itu kebanyakan. Otomatis ketiknya. Iya. Kemudian capaian kegiatan itu ada 80% yang mampu menyusun RPP sesuai regulasi yang nilainya lebih tinggi di HOT. Masih ada kesenjangan 20% yang belum mampu untuk menyusun RPP secara regulasi. Alternatif nanti ada bimbingan teman sejawat. Kesimpulannya 80% mampu menyusun RPP secara regulasi dan 20% masih mampu menyusun RPP yang masih sesuai regulasi. Artinya yang 80% sudah mengarah ke RPP. Kemudian tidak lanjut. Berapa orang siswa? Min-nya ada 319 siswa. Min 1 ini ya? Min 5. Min 5, berarti min yang kelima. Min 5, kalau di Blitar itu urutannya 1. Iya. Kalau Min di Blitar jumlahnya ada 14. Jadi yang kami yang di Min 5 letaknya di pegunungan sebelah selatannya hutan Brongkos itu ke selatan sampai Kali Berantas, Sungai Berantas ke selatan, masuk di tengah-tengah lingkungan penduduk yang belum begitu padat, Kecamatan Binangun. Kemudian nanti tindak lanjutnya kami upayakan untuk membina secara individual bagi 2 guru yang dari sasaran yang belum mencapai itu. Kemudian ada 2 pembinaan yang kami lakukan, yaitu selain guru kami juga mencoba untuk mengajak teman-teman melalui pembinaan kepala madrasah. Ada 8 madrasah di Kecamatan Binangun yang 1 Min, yang 7 adalah madrasah swasta. Ini sasaran kami untuk membina penyusunan PDN, evaluasi diri madrasah, rencana kerja tahun dan rencana kegiatan dan anggaran madrasah. Setelah kami tanya dari teman-teman, ternyata banyak dari madrasah ini tidak menyusun EDM, RKP dan EKHM, sehingga kesulitan ketika pengaturan dalam pembiayaan dan program-program yang akan dilaksanakan. Tetapi ya tetap jalan, belum bisa maksimal. Karena ada 2 lembaga yang sudah melaksanakan ini, dari WIN dan dari NI Ma'arif Nafri itu sudah. Kemudian yang 6 ini belum. Akhirnya kami melaksanakan bincang-bincang dengan Bapak Kepala Madrasah satu Kecamatan Binangun yang kebetulan tergabung dalam KKM dan saya juga ketuanya. Jadi mengajak sekaligus praktek
madrasah yang akan ditempati dengan kepala madrasah yang lainnya yang sudah tergabung dalam KKM, kemudian menyiapkan lembar kerja, materi PPT dan instrumen kegiatan, kemudian melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan menyusun laporan. Ini dari teman-teman kami karena jumlahnya hanya 8, ya kita melakukan pembinaan secara hati ke hati, karena bagaimanapun kita tidak ingin menyinggung dari teman-teman yang swasta itu kadang-kadang itu merasa minder dengan madrasah negeri. Jadi dia negeri enak, gurunya banyak yang PNS, kalau swasta banyak yang PNS, kalau disuruh mengerjakan ini itu kesulitan. Makanya kami mengajak bagaimana teman-teman bisa menyusun agar pelaksanaan kegiatan madrasah itu bisa terlaksana dengan baik, sekaligus nanti pada waktu akreditasi itu sudah nyicil sejak awal menyusun program-programnya. Kemudian ini diantaranya ini buat sendiri Pak? Iya Pak. Hasilnya dalam kegiatan ini adalah kegiatan pembinaan penyusunan DMRK-TKM. Oke, di skip saja ini. Yang ini di skip. Langsung ke pemantauan. Pemantauan 8 standar. Ini cara melakukan kegiatan pemantauan pada saya mengambil salah satu standar proses untuk pemantauan dokumen RPP yang digunakan para guru di Min 5 Blitar. Ada berapa di Min Blitar gurunya? Gurunya ada 18. Tapi hasilnya tetap 18 karena kami juga berkolaborasi dengan guru yang lain. Ini Ibu? Iya, berarti apa berarti? Sebagai peserta dari ini? Ini berarti juga ikut memantau, tapi bidang yang lain Pak, atau komponen yang lain. Ini saya mengambil standar prosesnya, kemudian tempatnya di minimal kita ikuti guru kelas. Langkahnya menyampaikan tujuan sampai menyusun laporan. Ini adalah awal dari kegiatan kami memantau. Kalau ini kan observasi. Juga biasa kan pemantauan sebagai seorang kepala madrasah. Ya, sering Pak, 1 tahun minimal 1 kali. Tiap guru itu? Iya, semua guru. Jadi supervisi sekaligus pantauan kegiatan. Ada katanya belum pernah tuh katanya kepala madrasah mantau gurunya ngajar. Setiap 1 semester, ada semester 1 atau semester 2, kalau nanti waktunya di semester 1 nggak bisa, semester 2. Jawab aja ke saya Pak. Iya. Oh, ini Mbak, ini tidak kompromi tapi laporannya juga ada. Setahun insya Allah saya siap 1 kali minimal. Kalau ada guru kosong saya masuk Pak, biasa. Karena khawatir anaknya tukaran dan sebagainya. Bukan gurunya. Sering, ini hasilnya dari Bapak Ibu Guru, standar prosesnya targetnya 100%, habis tadi dokumen. Ini Pak, memang agak sulit nih ketika misalnya studi kalian bisa lah ya. Kalau wawancara ini kan si guru dipanggil atau datang? Kalau dipanggil wah saya bisa kepala. Padahal tujuannya kan ini. Ini di kelas Pak saya langsung akan supervisi sebelum praktek ngajar. Saya ngajak ngomong tuh apa yang mana dokumennya, terus langkah yang akan dilaksanakan pada waktu belajaran apa, dan nanti kita pastikan di berapa orang Pak yang di Nanti Pak. Ayo Pak Bayu. Masuk Bapak Pak. Pancing masuk pancing. Oke. berapa orang? Itu yang kita itu beberapa tahun Sekalian saya nanti ya Pak. Iya. Ini lagi direkam belum? Berapa puluh guru? Yang ini dengan dulu tidak sadar, tidak sudah habis lumayan. Belum sudah banyak dua. Jadi ini punya Apa itu tentang apa? teknologi bareng-bareng juga
Bapak dulu. Oke. Nanti. Berarti bapaknya berapa tahun? Nah. Berarti benar. Sebenarnya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita pakai lembar. Ini berbeda atau indah gimana? Sing imut-imut di tengah. Ya. Ibu-ibunya banyak sini ya. Itu ya semua di sini. Di sana cuma 2. Ternyata Lombok 1. Mas Bayu, apa gelar karyanya kapan? Ini. Mbak, ayo foto langsung masuk. Oh iya. Kok PPNK itu kalau tanda tangan kita diatur. Oke. Kamu apa sih? Apa ini? Yang tadi. Pagi, action. Kelompok 2, kelompok kami hadir di sini dengan inovasi. Harapan kami pasti rajin dapat tinggi jadi pengawas yang dinanti. Yes. Ya. Penerapan pendekatan supervisi akademik melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Oke, cukup. Terima kasih. Tangan aku ya Jadi penentukan asopa gitu. Betul. tapi kalau nggak susu. Iya, Pak. Enggak. Karena waktunya ternyata lebih. Oke, kita lihat produk-produk. Kita Ini nggak dipamer ini. Ini nggak dipamer ini. Monggo. Ini kita masih ada.